Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Soraya dari 2MA04 dengan nomor NPM 10820814. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah Human Relation. Pada kesempatan kali ini juga, saya akan menjelaskan materi yang telah diajarkan semester ini mulai dari materi 1 sampai dengan materi 10. Memasuki materi yang pertama, human relation sendiri adalah aktivitas di mana komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang ke orang lain untuk membangun suasana yang akrab, yang dapat memberikan motivasi, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Nah teman-teman, manusia sendiri itu memiliki dua sifat tabiat manusia, yaitu faktor heredity, pembawaan sejak lahir, dan faktor environment, yaitu pengaruh lingkungan. Sedangkan tujuan human relation sendiri adalah untuk meniadakan hambatan komunikasi, menghindari salah pengertian, mengembangkan segi konstruktif dan perilaku manusia. Sedangkan manfaat human relation sendiri adalah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab semua anggota dan melibatkan mereka pada kepentingan organisasi, sehingga akan muncul saling pengertian dan saling menghargai, serta meningkatkan semangat persatuan dan kebersamaan bekerja. Selain itu, ada yang disebut dengan studi human relation, yaitu hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara kita berinteraksi yang efektif. Maka kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional, serta berkontribusi pada organisasi. Studi human relation sendiri itu terbagi menjadi dua dalam artian luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas sendiri yaitu menyangkut komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan pada kedua belah pihak. Sedangkan dalam arti sempitnya, komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja atau work situation dan dalam organisasi work organization dengan tujuan mengunggah kegairahan dan motivasi serta dengan semangat kerja sama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Itu dijelaskan oleh Effendi pada tahun 2009 bagian 50. Human relation sendiri itu mencakup beberapa, yaitu semua jenis interaksi termasuk konflik, kerjasama, dan hubungan kelompok. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan pertama, keterampilan kognitif. Keterampilan kognitif itu termasuknya dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, inovasi. Terus juga yang kedua itu keterampilan hubungan, yang termasuknya itu adalah cara kita mempengaruhi, negosiasi, komunikasi, mendengar, dan membangun kepercayaan. Dan terakhir ada keterampilan pribadi, yaitu kemampuan beradaptasi, fleksibel, integritas, kejujuran, pendekatan, dan serta pengembangan diri. Oh iya teman-teman, komunikasi juga berperan dalam human relation loh. Karena human relation bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam human relation. Di antaranya adalah untuk membangun dan menghindari kesalahpahaman. Nah, kalau fungsi komunikasi dalam human relation itu untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi. Nah, komunikasi dalam human relation juga ada beberapa, salah satunya adalah komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim mendapat disetujui. Dan yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Nah, dalam komunikasi efektif memiliki 5 hukum menurut Sari pada tahun 2006 bagian 8, yaitu respect,
Respect sendiri adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah empati. Empati sendiri adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dan yang ketiga itu ada audible. Audible itu pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan melalui media atau delivery channel. Yang keempat itu clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berlainan. Dan yang terakhir itu humble, sikap rendah hati untuk membangun rasa saling menghargai. Yang kedua, setelah komunikasi efektif, yaitu ada komunikasi informal. Fungsi komunikasi informal ini adalah untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal, penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan private seperti isu, gosip, dan rumor. Terus yang ketiga, ada komunikasi verbal. Kalau menurut Franz M. Bryan pada tahun 2005, merupakan komunikasi yang melibatkan kata-kata yang biasanya disampaikan berupa tulisan dan perbincangan yang direspon dengan mendengar atau membaca. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Proses komunikasi ini tuh cenderung dua arah dan kualitas proses komunikasinya tuh sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Nah, tipe komunikasi nonverbal itu ada beberapa loh, yaitu kinetik, haptik, penampilan fisik, artefak, prokesmis, faktor lingkungan, kronemis, dan prabahasa keheningan. Mari kita bahas di materi 4 tipe komunikasi nonverbal. Tipe komunikasi nonverbal yang pertama itu adalah kinetik. Kinetik itu adalah gerakan tubuh termasuk postur tubuh seperti gestur tubuh, gerakan kepala, kontak mata, ekspresi wajah itu termasuknya kinetik. Kalau haptik itu perilaku menyentuh yang mengirimkan makna selama berinteraksi. Yang ketiga itu penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya guys, karena setiap orang itu dilahirkan dengan pribadinya masing-masing. Yang keempat itu ada artefak, yaitu objek personal yang digunakan untuk memberikan identitas dan kepribadian lingkungan kita. Yang kelima, faktor lingkungan, tata letak yang mempengaruhi apa yang kita rasakan atau kita lalui. Terus yang keempat nih ada prokesmis, yaitu jarak personal. Jarak personal sendiri itu bagaimana posisi kita ketika ingin mendekati seseorang yang baru dikenal, pasangan marah, atau sedang malas berbicara dengan orang tertentu. Terus selanjutnya itu ada kronemik. Kronemik sendiri adalah bagaimana kita mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mendefinisikan identitas dan interaksi. Nah, yang paling sering nih, paralanguage communication. Itu komunikasi vokal tapi tidak menggunakan kata-kata. Contohnya itu kayak bisik-bisik atau hembusan nafas. Dan yang terakhir adalah keheningan. Nah, sekarang kita memasuki materi 5 terkait dengan communication style atau gaya komunikasi. Gaya komunikasi sendiri merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian yang unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Ada beberapa yang termasuk dengan communication style. Yang pertama itu the controlling style. The controlling style sendiri adalah orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah. Para komunikator satu arah ini tuh tidak khawatir dengan adanya pandangan negatif dari orang lain, tapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memaksa orang lain mematuhi pandangannya. Nah, yang kedua itu ada the equalitarian style atau tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota dapat rileks, santai, dan informal. Yang ketiga itu the structuring style atau memanfaatkan pesan-pesan verbal seperti lisan maupun tulisan guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat itu the dynamic style. Biasanya itu memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima, the languishing style atau lebih mencerminkan kesederhanaan atau kesediaan untuk menerima saran dan pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memerintah atau mengontrol. Dan yang terakhir itu ada the withdrawal style. Nah, ini itu komunikasi style yang dapat mengakibatkan melemahnya
komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya komunikasi ini dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang jadi oleh orang-orang tersebut. Setelah kita memahami dari communication style, kita juga bahas tentang self-esteem. Nah teman-teman, FYI, self-esteem sendiri itu adalah harga diri. Cuman menurut Kaplan dalam Subawa dan Martiarini tahun 2009, self-esteem sendiri adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap interaksi, penghargaan, dan penerimaan orang lain terhadap individu. Biasanya ini pembentukan self-esteem Cover-Smith mengungkapkan ada 4 aspek pembentukan self-esteem. Yang pertama adalah kekuatan individu atau power. Dalam arti kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol perilaku orang lain. Kemampuan itu biasanya ditandai oleh adanya pengakuan dari rasa hormat yang diterima oleh individu dari orang lain dan besaran sumbangan dari pikiran atau pendapat dan kebenarannya. Yang kedua dari aspek pembentukan self-esteem itu ada significance atau keberartian individu. Adanya kepedulian, perhatian, dan kasih sayang yang diterima oleh individu dari orang lain. Keberartian ini tuh biasanya ditandai dengan kehangatan, responsif, minat, dan menyukai individu apa adanya. Yang ketiga, dari aspek pembentukan self-esteem itu ada kebajikan individu atau virtue, yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat dan agama. Oleh sebab itu, semakin tinggi pula penerimaan masyarakat terhadap individu tersebut, hal ini itu didorong harga diri yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada keberhasilan individu atau kompeten, yaitu keberhasilan dalam arti sukses dan mampu memenuhi tuntutan profesi, ditandai dengan keberhasilan individu dalam mengerjakan bermacam-macam tugas atau pekerjaan dengan baik dan bervariasi tiap level dan kelompok tertentu. Nah, karakteristik seorang yang memiliki self-esteem itu bisa kita lihat loh. Self-esteem yang tinggi dulu ya kita bahas, yaitu menurut Brandon dalam Govern 2010 mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki harga diri tinggi itu yaitu mampu mengulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah dan ulet, lebih mampu melawan suatu kekalahan, kegagalan, dan keputusan. Biasanya orang-orang yang memiliki self-esteem yang tinggi itu cenderung berambisi dan memiliki kemungkinan untuk lebih kreatif dalam pekerjaan dan sebagai sarana untuk menjadi lebih berhasil. Manfaat dari dimilikinya self-esteem yang tinggi itu salah satunya adalah individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan hidup, semakin tabah dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, serta tidak mudah menyerah dan putus asa. Setelah kita bahas karakteristik seorang yang memiliki self-esteem yang tinggi, pasti kita akan membahas karakteristik seorang yang memiliki self-esteem yang rendah. Nah, kita bisa lihat guys, orang ini tuh yang memiliki self-esteem rendah biasanya orang yang memiliki cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak dihargai, tidak berharga gitu dia merasanya. Terus dia juga tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik, serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, kayak itu-itu aja lah dia tuh. Terus yang terakhir itu dia cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang dimilikinya. Biasanya orang-orang yang memiliki ciri-ciri tersebut itu berakibat mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. Terus juga dapat menyebabkan masalah dengan teman baik ataupun sosial, dan dapat merusak secara serius akademik dan penampilan kerja. Faktor yang mempengaruhi self-esteem sendiri itu seperti faktor jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Nah, untuk materi ketujuh sendiri kita akan bahas tentang karakteristik, integritas, dan moral. Yang pertama yaitu karakter. Karakter sendiri adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter yang berkualitas adalah sebuah respon yang sudah teruji berkali-kali dan telah membuahkan kemenangan. Seseorang yang berkali-kali melewati kesulitan dengan kemenangan akan memiliki kualitas yang baik. Ada 3 faktor penting dalam proses pembentukan karakter, yaitu pendidikan, keluarga, dan lingkungan. Nah, karakternya itu, proses pembentukan karakter itu dimulai dari pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan, serta pembudayaan.
Yang kedua itu ada integritas. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Fungsi integritas sendiri adalah cognitive function of integrity dan affective function of integrity. Tujuan integritas sendiri adalah merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan serta melahirkan kepercayaan untuk mendapat prestasi. Adapun ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas adalah selalu menepati janji, taat asa, tidak pelin-pelan, komitmen dipegang teguh, jujur, terbuka, dan menghargai waktu. Yang ketiga itu moral. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Moral itu terbagi menjadi dua, ada moral murni sama moral terapan. Kalau moral murni itu yang terdapat pada manusia atau disebut dengan hati nurani, sedangkan moral terapan itu dapat dari berbagai ajaran filosofis seperti agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Faktor yang mempengaruhi moralitas itu biasanya modeling, situasional, lingkungan, dan diri sendiri. Nah, terus kita juga bahas tentang nilai pribadi atau value, yaitu suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mempengaruhi pada sikap perilaku seseorang. Nah, ada dua nih nilai pribadi, yaitu nilai nurani, value of being. Biasanya itu ada di dalam diri manusia, kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita mempengaruhi orang lain, seperti contohnya kejujuran, keberanian, cinta damai, disiplin, dan tahu batas. Sedangkan yang kedua adalah nilai member atau value of giving, nilai yang dipraktikkan atau diberikan kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan seseorang, yaitu seperti setia, dapat dipercaya, hormat, cinta kasih, baik hati, dan tidak egois. Nah, kalau untuk materi 8 itu kita membahas tentang etika. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Unsur-unsur pokok dalam etika itu kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu tahap perkembangan moral, lingkungan organisasi, tempat kedudukan kendali. Adapun nih langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis itu mulai dari menentukan fakta-fakta, mengidentifikasikan para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatifnya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen biasanya manajer secara pribadi, organisasi, lingkungan luar. Biasanya kriteria tanggung jawab sosialnya itu tanggung jawab ekonomi, legal, etika, sama diskresioner. Aduh, gak berasa ya, kita udah masuk ke materi 9 dan 10 nih, tentang attitude can yourself. Oke teman-teman, attitude can yourself. Attitude itu adalah sikap. Sikap adalah sebuah pemikiran yang diterima sebagai kebenaran yang menuntun seseorang untuk berpikir, merasakan, atau bertindak secara positif atau negatif terhadap seseorang, ide, atau peristiwa. Itu dijelaskan oleh Rich, Brand, and Howie pada tahun 2008, bagian 122. Attitude can yourself. Adapun komponen sikap menurut Abu Hamadi dalam Arifin. Katanya itu aspek terbagi beberapa, yaitu aspek kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif sendiri berkaitan dengan gejala mengenai pikiran. Aspek ini tuh berwujud pengolahan, pengalaman tentang objek tertentu berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi berkaitan dengan objek. Sedangkan aspek afektif berwujud proses yang berkaitan dengan persatuan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antisipasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah aspek konatif, yaitu berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri sikap menurut Girungan tahun 2009 163 sampai dengan 164. Sikap tidak dibawa sejak lahir, sikap dapat berubah-ubah, sikap tidak dapat berdiri sendiri, objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, dan sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Dan terakhir ini ada fungsi sikap menurut Katz dalam Azwar tahun 2015-53. Fungsi penyesuaian diri, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.